Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu semester ke depan kita akan bicara tentang sistem pemerintahan elektronik. Dulu namanya e-government, gitu ya. Apa itu e-government, apa itu sistem pemerintahan elektronik, nanti akan kita bahas di materi-materi berikutnya. Kemudian dampaknya sebenarnya kita udah banyak ngerasain ya tentang e-government atau sistem pemerintahan elektronik. Tapi nanti kita akan bahas satu persatu apa yang udah kita terapin di sini, apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita nikmatin gitu ya. Mungkin generasi Anda generasi yang menikmati sistem pemerintahan elektronik yang ada di Indonesia. Kalau generasi saya eee, mengalami before-nya, sekarang mengalami saat perubahannya, nanti mungkin insya Allah bisa ngalamin efek lanjutannya gitu ya. Dan positif efek lanjutannya, insya Allah. Itu. Saya share screen dulu. Oke, kemudian oke. Sebelum saya masuk ke materi, saya perlu jelasin dulu gitu ya. Sistem pemerintahan elektronik, ada 2 dosen, 1 Bu Rati, 1 saya. Saya dosen koordinator untuk mata kuliah ini. Kemudian apa yang akan kita pelajari, jadi bicara tentang e-government sebenarnya, dulu namanya e-government. Diharapkan teman-teman bisa nanti dapat 5 pencapaian belajar ini. Bahan-bahan yang saya gunakan, saya menggunakan 5 referensi ini ya. Ada dokumen Perpresnya tahun 95 nomor 95 tahun 2018. Ini tentang sistem pemerintahan elektronik. Ini yang terbaru. Kemudian dokumen sebelumnya itu yang refer dari dokumen ini. Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-gov. Jadi jedanya lumayan panjang, 15 tahun. Jadi memang tarik ulurnya lumayan lama gitu ya. Kemudian ada dokumen cetak biru e-government, lembaga pemerintahan daerah, kemudian dokumen peraturan pemerintah, kemudian saya ngambil banyak materi dari UNESCAP ya, United Nations the Economic and Social Commission for Asia Pacific. Ini dia khusus bicara tentang pengembangan e-government di negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia. Kemudian ada case study-nya juga yang akan kita pelajarin dari negara-negara yang memang sudah sukses menerapkan sistem pemerintah elektronik. Salah satunya nanti banyak kita bahas tentang Korea, teman-teman. Ini yang akan kita pelajarin. Total ada 15 pertemuan. Ada 15 pertemuan, ada 2 pertemuan UTS, 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Ini kemudian ini penilaiannya teman-teman ya. Nilai akhirnya ada 10% kehadiran, kemudian 10% kuis, kemudian 20% tugas, kemudian 30% UTS, 30% UAS. Jadi teman-teman jangan cuma hadir doang tapi nggak ngerjain kuis ya, sayang banget nanti nilainya juga kurang juga. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya mayoritas mahasiswa dia hadir misalkan, tapi nggak ngerjain kuis dan nggak ngerjain tugas gitu ya. Kalau Anda nggak ngerjain kuis dan nggak ngerjain tugas, ini nilainya loss 30%. Kalau Anda nilainya loss 30%, hanya bertumpu sama kehadiran dan UTS dan UAS. Kalau misalkan ini bagus gitu ya. Kalau Anda UTS 100, UAS 100, maka Anda dapat 30-30. 60 tuh nilai Anda. Itu kalau 100 gitu ya. Kemudian kehadiran kalau 100%, Anda dapat 10%, 70. Maksimal 70. Nah, 70 itu nilainya ada di mana nih? 70 ada di B. Ini range nilai kita, standarnya yang baru dari INABA. Jadi ada beberapa range nilai, kalau dulu nggak ada B-min, nggak ada A-min gitu ya. Nggak ada C biasa, nggak ada C plus gitu ya. Nggak ada C plus, sorry. Kalau sekarang ada ini range-nya, 0 sampai 44, ini E, ini D, 60 sampai 6199 C, 62 sampai 6499 C plus dan seterusnya.
Jadi teman-teman diharapkan serius mengikuti mata kuliah ini. Oke, untuk kehadiran biasanya di kuliah saya sebelumnya, saya selalu upload materi kuliah saya, rekaman ini saya upload ke dalam YouTube, teman-teman. Nanti teman-teman bisa berikan komentar di sana sebagai absensi kehadiran. Jadi di bawah kolom videonya itu bisa ada link komennya, nanti tinggal komentar aja di situ. Jadi kalau Anda yang nggak sempat nyaksin kuliah saya gitu ya, seperti hari ini mungkin banyak yang nggak nyaksin, tinggal komentar aja di link videonya. Jadi Anda nanti di pertengahan atau di akhir mata kuliah saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan itu Anda silakan jawab di link komentar YouTube. Itu sebagai penilaian bukti kehadiran Anda. Kemudian kuisnya jangan dilupain. Kuisnya itu tiap minggu, tiap pertemuan ada 5 soal, 5 soal kuis. Kemudian soalnya itu pilihan ganda, waktunya 5 menit. Waktu pengerjaan 5 menit. Kemudian kuisnya itu saya buka selama 1 minggu full ya. Dari hari ini terhitung malam ini insya Allah akan saya upload. Kemudian sampai minggu depan sebelum selesai perkuliahan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Kita udah dari jam 7 ya. Untuk kedepannya diharapkan teman-teman hadir on time juga karena waktu kita cuma 1 jam. Takutnya nggak cukup kita bahas materinya. Oke, ini pertemuan pertama penerapan e-government atau penerapan sistem pemerintahan elektronik. Ini sekilas saja tentang penerapan TK. Kemudian definisinya apa sih? Definisinya ini. E-government secara umum didefinisikan sebagai penerapan TIK ya di sektor pemerintahan. Secara umum dapat didefinisikan sebagai penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk efektivitas, efisien, dan penyampaian layanan. Jadi tujuannya itu. Dan kedepannya akan banyak menghemat anggaran negara. Di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan buka data kesuksesan Korea dalam menerapkan sistem pemerintahan elektronik. Dan itu dia bisa hemat anggaran jutaan dolar. Kemudian jadi bukan cuma sebuah perhelatan tunggal ya, kalau e-government itu atau sistem pemerintahan elektronik. Jadi memang butuh partisipasi banyak pihak ya. Nggak bisa cuma pemerintahnya aja, nggak cukup hanya pemerintahnya aja, tapi juga perlu peran serta masyarakat, peran serta lembaga sosial ya, LSM misalkan ya, atau third party, peran serta juga mitra dan sebagainya. Kemudian dan bukan proses evolusioner jangka panjang dalam mentransformasi pemerintah untuk fokus pada layanan masyarakat. Ini menyusun e-government roadmap tingkat tinggi, biasanya desainnya top to down. Jadi inisiasinya itu dari pemerintah tingkat atas. Bisa dari, kalau di daerah ada gubernur, ada bupati gitu, ada wali kota, inisiasinya dari mereka, kemudian diterapkan ke bawahnya. Implementasinya, kalau implementasi the bottom to up. Tapi kalau misalkan menyusun rencananya, itu adalah top to down. Jadi inisiasinya harus dari pimpinan tertinggi, bisa dari presiden juga, bisa dari kalau di kementerian dari menterinya. Kalau memang top positionnya itu sudah komit untuk menerapkan sistem pemerintahan elektronik, maka di bawahnya akan ikut. Tapi kalau misalkan di atasnya nggak komit, ya kita mau bikin perencanaan secanggih apapun, maka tidak akan ada efeknya, tidak akan ada impact-nya buat organisasi tersebut, buat wilayah atau daerah tertentu misalkan. Misalkan ada di daerah A, dia
merencanakan sistem pemerintahan elektronik, tapi nggak didukung sama pimpinan tertingginya. Maka yang terjadi apa? Bisa jadi anggarannya terbuang percuma gitu ya. Jadi tanpa perencanaan yang baik, sistem pemerintahan elektronik ini bisa menghambur-hamburkan uang aja gitu ya. Tanpa ada komitmen dari pimpinan tertinggi, ini akan sia-sia aja. Jadi sayang gitu ya. Tujuan e-government atau sistem pemerintahan elektronik, penyampaian layanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif. Kemudian semakin banyak layanan online yang tersedia, Anda udah ngerasain sekarang layanan online tersedia. Dulu kalau kita mau ganti domisili alamat gitu ya, misalkan Anda KTP-nya ada di Jawa Tengah, di Jogja, misalkan KTP Anda Jogja, kemudian aktivitas Anda kerja di Jakarta, kemudian Anda mau ganti alamat, maka Anda harus datang ke Jogja gitu ya, untuk cabut berkas di sana. Kemudian cabut berkasnya itu dibawa ke Jakarta untuk dilaporkan ke pemerintah daerah setempat. Dilaporkan bahwa Anda melakukan pindah domisili. Maka dari situ Anda baru bisa dinyatakan pindah domisili. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang Anda mau pindah ke kota manapun, Anda tinggal lapor aja di kota destinasinya. Jadi Anda tinggal datang, menyatakan bahwa Anda pindah domisili gitu ya. Nanti di daerah tujuannya itu alamat Anda akan diupdate secara otomatis. Karena sekarang kita udah bicara one data ya. Jadi database yang terkumpul yang ada di setiap kota, di setiap kabupaten itu terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi begitu di satu lokasi diupdate, maka di tempat lain juga datanya akan terupdate. Tapi kalau dulu enggak. Kalau dulu di waktu era sebelumnya gitu ya, setiap daerah, setiap organisasi punya datanya masing-masing gitu ya. Jadi lebih ke arah mereka punya data privat masing-masing. Jadi begitu ada orang yang pindah domisili, maka dia harus melakukan dua aktivitas tersebut. Bayangin aja kalau misalkan Anda kerja di Jakarta, kemudian Anda mau pindah domisili dari Jogja ke Jakarta, gitu ya. Anda harus balik ke Yogyakarta, gitu ya, balik ke kota asal Anda harus spend duit berapa tuh buat bayar tiket kereta. Kalau misalkan di Jogja Anda udah nggak punya rumah, Anda harus sewa tempat tinggal, gitu ya. Kalau misalkan Anda mau naik pesawat, biayanya berapa, terus bolak-balik tuh PP. Dan itu kalau satu orang, misalkan habis 2 juta, gitu ya. Kalau misalkan cuma satu orang, kalau misalkan dalam satu hari itu ada 2.000 orang mau ganti domisili, dan nominalnya kalau dirata-ratakan misalkan per orang 1 juta, maka 2.000 orang dikalikan 1 juta. Ada sekitar 2 miliar per hari yang bisa dihemat gitu ya. Anggaran itu nggak terbuang percuma. Uang-uang yang kita punya tuh nggak terbuang percuma. Belum lagi kita harus cuti dari tempat kerja gitu ya. Kemudian dipotong upah kita. Nah, itu efek-efek yang akan dirasakan semakin manfaat. Semakin banyak layanan online yang tersedia dan semakin luas penggunaan layanan tersebut, maka akan semakin besar dampaknya terhadap e-government. E-government itu membutuhkan critical mass dari e-citizens dan e-business untuk menghasilkan dampak berkelanjutan, melebihi transparansi dan efisiensi internal pemerintah. Jadi memang perlu peran serta nih dari masyarakat dan dari sektor bisnis. Ya. Jadi ada di sistem pemerintahan elektronik ada G2C, ada G2B, ada G2E. Ya. G2C itu government to citizens, kemudian G2B itu government to business, itu ke perusahaan-perusahaan. Ya. Kemudian G2E itu government to employee. Employee-nya siapa ya? PNS ya. Dia akan berhasil apabila permintaan yang dukungan kuat dari sebagian besar masyarakat. Makanya gitu. Kalau misalkan masyarakatnya nggak ngedukung, masyarakatnya nggak pernah pakai, gitu, Anda punya sistem secanggih apapun, tapi nggak pernah digunakan, maka akan terbuang percuma, gitu ya. Jadi memang peran serta ini bukan hanya melibatkan pemerintah aja, tapi harus melibatkan banyak sektor. Beberapa permintaan ini akan datang dari meningkatnya kesadaran akan peluang ditawarkan oleh penyampaian layanan pemerintah yang lebih cepat. Ya. Kayak di Jakarta ya,
Kenapa Jakarta penetrasi vaksinnya besar ya? Karena apa? Karena kita gampang nemuin ya lokasi-lokasi vaksin, kemudian kita gampang reservasi. Kita bisa pakai aplikasi Jaki gitu ya untuk reservasi vaksin. Jadi Anda bisa pilih mau vaksin di mana, mau pilih jam berapa, hari apa gitu ya, waktunya kapan Anda yang nentuin gitu. Jadi gampang. Tapi kalau misalkan Anda pergi ke daerah yang lain itu rada sulit. Gitu. Nggak semudah vaksin di Jakarta. Makanya Jakarta itu tingkat vaksinnya lumayan tinggi. Kemudian masyarakat dan kalangan bisnis juga perlu dimotivasi untuk menggunakan layanan sistem pemerintahan elektronik melalui penyediaan konten digital yang dapat diakses, menarik dan relevan. Jadi harus user friendly, menarik gitu ya. Kemudian dipakai nggak lemot gitu ya. Kemudian memberikan impact yang positif buat kita sebagai masyarakat. Itu pasti kita akan nggak ada resisten ya untuk menggunakan layanan tersebut ya. Bayangin aja kalau misalkan kita ada layanan sistem pemerintahan elektronik, tapi untuk menggunakan layanan tersebut terlalu sulit ya, ribet, kemudian loading lama dan segala macam gitu ya. Pasti kita akan resisten untuk berpindah dari proses tradisional ke proses digital gitu ya. Itu akan memakan waktu. Definisi government penting menghadirkan layanan online yang dapat diakses oleh e-citizens dan e-business demi suksesnya implementasi TIK. Banyak negara yang mengawali program-program e-government 5-10 tahun yang lalu menyadari bahwa tingkat partisipasi publik dan pengguna layanan e-government tetap rendah meski investasi yang besar. Jadi untuk menerapkan sistem pemerintahan elektronik ini memang budgetnya besar sekali, teman-teman. Jadi nggak murah ya, kita spend duitnya nggak murah. Saya pernah diundang di beberapa kota ya untuk menyusun master plan SITI di daerah Indonesia Timur ya. Jadi memang kalau misalkan daerah-daerah kecil gitu ya, dia mau bikin sistem pemerintahan elektronik itu sangat riskan ya teman-teman. Karena apa? Karena anggaran yang dia punya juga terbatas. Uang yang dia punya, APBD-nya juga terbatas. Kalau misalkan di-spend semuanya buat teknologi, karena ada masalah-masalah krusial lainnya ya, ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan, itu lebih krusial ketimbang migrasi ke proses digital. Walaupun memang saat kita migrasi ke proses digital akan ada banyak anggaran-anggaran yang akan bisa dihemat gitu ya ke depannya. Tapi memang untuk penerapannya di awal itu sangat costly. Jadi lumayan mahal ya. Bukan lumayan lagi ya, sangat mahal bisa jadi. Jadi memang penerapannya nggak bisa begitu kita mau jalanin dalam 1 tahun clear gitu ya. Semuanya bisa digitalkan, nggak bisa kayak gitu. Pasti ada tahapan-tahapannya. Ada proses yang memang harus diubah saat ini, maka itu didahulukan. Ada juga yang memang bisa di nomor 2-kan gitu ya. Ada juga nanti setelah misalkan semua berkembang ini baru diterapkan. Itu kita harus bisa milih-milih gitu. Mengembangkan infrastruktur penyediaan layanan umum satu pintu yang multi channel. Jadi semuanya satu part gitu ya. Jadi kayak sekarang gini ya. Seperti Anda buka situs pemerintahan sekarang ini. Anda mau mendapatkan pelayanan imigrasi, maka Anda harus buka browser gitu ya, ke arah Dirjen Imigrasi. Kemudian Anda mau mendapatkan layanan kesehatan, Anda harus buka browser URL address-nya layanan kesehatan. Anda mau bikin ID card gitu ya, Anda harus ke URL tersebut gitu. Jadi terlalu banyak pintunya ya teman-teman ya. Jadi space otak kita nih kalau dipakai untuk ngafalin URL layanan pemerintahan ini akan terbuang percuma ya teman-teman ya. Makanya perlu satu pintu ya, kalau bisa Indonesia ke depannya itu cukup punya satu web aja, misalkan indonesia.go.id misalkan.
Jadi semua masyarakat yang mau mendapatkan layanan pemerintahan cukup masuk ke sana nanti. Nanti di sana tinggal pilihan menunya. Anda mau apa nih? Anda mau laporan kejahatan, misalkan ada laporan kriminal, atau Anda mau mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, atau apa gitu. Jadi di sana satu pintunya melalui indonesia.go.id. Dalamnya itu bisa macam-macam ya teman-teman ya, tergantung layanan yang apa yang akan kita ambil. Kemudian mengimplementasikan ukuran-ukuran yang akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transaksi yang didukung TIK dan berbagai layanan lainnya dalam lingkungan digital. Jadi perlu ada trust. Makanya kalau kita bicara migrasi dari tradisional ke digital, maka kita harus timbulin trust juga. Gitu. Di dalam sistem pemerintahan elektronik ada transaksi nggak? Ada juga, ya, teman-teman. Kayak bayar pajak sekarang, bayar pajak motor, sekarang udah ada proses yang digital. Terakhir perpanjang SIM gitu ya, kemudian bayar PBB dan segala macam itu ada proses digital. Maka kita harus berikan trust ke mereka. Supaya apa? Supaya mereka nggak ada resisten untuk pindah dari proses tradisional ke dalam proses digital gitu. Kita harus sediain payment channel. Payment channel juga yang memang punya reputasi yang baik di masyarakat gitu. Jangan sampai kita akuisisi kita buat payment channel, tapi begitu masyarakat bayar, ternyata udah distorkan duitnya, transaksinya nggak tercatat gitu ya, atau mungkin uangnya berkurang gitu ya, itu yang jadi masalah. Itu akan menjadi resistance untuk mengimplementasi sistem pemerintahan elektronik. Kemudian meningkatkan pengembangan konten mobile dan online yang mudah digunakan, menarik, relevan, termasuk yang dikenal sebagai killer application. Jadi memang perlu diciptain killer application kayak yang sekarang nih Anda lihat pembayaran Samsat online ini kan killer application. Kenapa dia killer application? Dulu kita mau bayar pajak itu kita harus ngantri gitu ya. Kita bayar nih, kita bukan mau minta uang gitu ya. Kita mau bayar pajak kendaraan, kita harus datang ke kantor Samsat, kita ngantri minimal 2 jam gitu. Walaupun nanti ada proses bisnis yang disingkat lagi gitu ya, menjadi 1 jam, sama juga waiting gitu ya. Untuk sebagian orang 1 jam itu sangat berharga. Begitu negara meluncurkan ada Samsat online itu akan menjadi sebuah killer application ya. Jadi Anda yang memang nggak punya waktu gitu ya. Kalau Anda misalkan izin dari kantornya kena potongan gaji misalkan, ya mendingan menggunakan Samsat online ya untuk bayar pajak kendaraan Anda. Jadi itu yang dinamakan killer application. Harapan publik untuk sistem pemerintahan elektronik ya responsif, ya pasti efisiensi, aksesibilitas, layanan segala macam. Nah ini kita baru masuk nih. Definisi apakah e-government? Jadi layanan pemerintah online yang paperless sebenarnya. Paperless, kemudian dia berbasis pengetahuan, transparansi. Nanti kita akan bicara dengan sistem pemerintahan elektronik, maka akan muncul akuntabilitas di sisi pemerintahan. Jadi setiap penggunaan anggaran sekarang udah marak ya, kayak di Jakarta misalkan. Dulu pernah ada kasus USB ya, kalau teman-teman masih ingat USB harganya seharga mainframe, harganya lumayan fantastis dan itu ketahuan gara-gara apa? Gara-gara ada sistem pemerintahan elektronik yang ada di sana. Jadi masyarakat bisa mantau gitu ya. Dia punya anggaran berapa, kemudian dipakai buat apa, realisasinya apa. Kalau misalkan dia punya anggaran 100 juta, dibelanjain satu USB harganya 64 giga gitu ya. Ini kan nggak make sense nih. Dan ini yang berusaha dihindari. Jadi dengan adanya sistem pemerintahan elektronik, maka diharapkan transparansinya lebih meningkat. Jadi tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahnya menjadi meningkat. Karena kalau masyarakat udah nggak percaya, itu akan jadi isu baru, teman-teman. Kenapa? Karena begitu masyarakatnya udah antras, begitu ada isu yang menyimpang sedikit, gitu, itu akan menjadi besar. Gitu. Atau ada yang sekarang banyak hoax misalkan ya, itu akan menjadi besar. Kenapa? Ada
ada ada antras di sisi masyarakat terhadap pemerintahan. Tapi kalau misalkan pemerintahnya ini dipercaya oleh masyarakat, maka berita miring semiring apapun gitu ya, itu akan mudah difilter oleh masyarakat. Kemudian mengimplementasikan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan TIK serta konten mobile dan online. Jadi memang kalau kita bicara sistem pemerintahan elektronik kemudian dipakai oleh masyarakat, maka dia harus mobile friendly, ya teman-teman. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia mengakses internet melalui mobile. Mayoritas menggunakan handphonenya dia, gitu. Mayoritas menggunakan gadgetnya dia. Hanya sedikit yang menggunakan laptop, menggunakan PC, gitu ya. Nggak terlalu besar. Kemudian keempat tujuan berikut dapat dicapai ketika proyek-proyek government sukses diimplementasikan. Yang pertama, pemerintah online tanpa kertas, berbasis pengetahuan dan transparan yang tadi ya tujuannya. Nah, government ini sistem pemerintahan elektronik ini ada 3 aktivitas besar yang tadi saya bilang, ada G2C, ada G2B, ada G2G. Ya. Sebenarnya ada juga G2E. Jadi yang 3 besar ini adalah G2C, G2B, G2G. Government to citizens, government to masyarakat, government to business ke perusahaan-perusahaan. Nanti kita bicara tentang apa perizinan, gitu ya, pembangunan perusahaan baru ya, yang selama ini jadi lahan basah beberapa pihak, misalkan. Nah ini bisa direduksi. Kemudian inovasi cara kerja pemerintah G2G. Tadi sampelnya saya udah bilang yang apa? Kalau Anda mau pindah domisili ya dari satu kota ke kota lainnya, ini adalah inovasi cara kerja pemerintah G2G. Kalau dulu datanya di klaster-klaster di daerah-daerah, sekarang datanya sudah terkoneksi. Jadi yang menerima manfaatnya kita, yang dapat manfaatnya adalah masyarakat. Gitu. Nah ini kalau kita bicara pohonnya gitu, dari sistem pemerintahan elektronik, yang jadi akarnya ini infrastruktur. Jadi ada PKI, bukan PKI ini, dekat lagi 30 September. PKI itu Public Key Infrastructure, itu bicara tentang security, teman-teman. Kita udah capek ya di jejelin kabar data ini bocor, data itu bocor. Kemudian yang baru aplikasi Peduli Lindungi gitu ya. Ternyata ada isu bocor gitu datanya. Itu kan data kita gitu ya. Kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, sebuah layanan pemerintah, kemudian data itu bocor, ya buat apa kita pakai itu? Gitu ya. Karena data itu adalah privacy kita, gitu. Itu sangat berharga ya. Kemudian pusat datanya di mana? Gitu. Payung hukumnya harus jelas, teman-teman. Kalau misalkan pemerintah membangun sebuah aplikasi tanpa ada landasan payung hukum, maka dia akan bermasalah. Contohnya apa? Contohnya Sismin Bakum. Kalau teman-teman masih ingat tuh kasus beberapa tahun yang lalu, Sismin Bakum yang melibatkan beberapa pihak. Nah itu kenapa? Karena payung hukumnya nggak jelas, payung hukumnya belum ada. Kemudian tapi kebijakannya itu nggak ngerugi. Pengadaan Sismin Bakumnya itu malah memberikan dampak positif buat organisasi, buat negara, gitu ya. Kemudian memberikan dampak positif buat sektor yang lain. Tapi karena memang payung hukum yang nggak jelas, itu kan jadi masalah. Kemudian di daun-daunnya ini ada bicara tentang G2G, ya, government to government, bicara tentang share information, yang tadi saya bilang share data ya. Sekarang data Anda bisa diakses oleh pemerintahan di Papua. Gitu. Kalau dulu nggak bisa. Anda terdaftar domisilinya di Jakarta, maka data Anda akan di Jakarta. Anda domisilinya KTP-nya di Kalimantan, gitu ya, maka data Anda di Kalimantan. Kalau sekarang enggak, gitu ya teman-teman. Karena kita udah bicara share information, maka one data, gitu ya, maka data Anda bisa diakses dimanapun. Makanya Anda pindah domisili, nggak repot-repot amat. Sekarang. Kemudian ada G2B, kita bicara tentang e-tax. Begitu mudahnya sekarang orang bayar pajak. Kalau dulu orang mau bayar pajak ribet. Buat PBB gitu, pajak penghasilan ribet gitu ya. Anda datang ke kantor pajaknya dulu, udah dapat resinya, kemudian Anda harus bayar. Bayarnya nggak bisa Anda bayar di misalkan domisili Anda di Bogor gitu ya.
Anda bayar di Jakarta, nggak bisa tuh di bank di Jakarta. Anda harus bayar di bank sesuai domisili Anda. Jadi kalau domisili Anda di Bogor, Anda harus pulang dulu ke Bogor untuk bayar pajak. Padahal kita mau ngasih duit ke negara, tapi jadi sulit prosesnya. Tapi kalau sekarang udah bisa, Anda mau bayar di manapun nggak ada masalah. Bicara e-procurement, bicara tentang portal, e-voting, kalau bicara tentang G2C, next-nya kalau udah bicara One Data, kita akan mengarah ke sana, e-voting. Bisa jadi nanti pemilihan presiden nggak pakai kardus lagi. Kita kotaknya nggak pakai kardus lagi, kita pakai aplikasi gitu ya. Saya alumni UI gitu ya, begitu milih ketua ILUNI, ketua Ikatan Alumni UI itu saya pilih dari ponsel saya. Saya lagi travel kemana gitu ya. Hari ini hari pemilihan nih, durasinya jam 9 sampai jam 12 siang gitu ya. Ya udah saya tinggal login, saya pilih, clear gitu ya. Kemudian sorenya udah keluar siapa pemenangnya gitu. Kalau pakai kardus kan ribet gitu teman-teman ya. Kita pilih sekarang, pengumumannya sebulan lagi. Sebulan lagi udah diumumin juga masih kontroversial, itu jangan jadi masalah. Kemudian bicara tentang B2B, B2C, ada internet banking, ada cyber insurance gitu, ada cyber security, dan di tengahnya ini di batangnya ada digital certificate. Digital certificate ini udah dikembangin, ada beberapa instansi negara, lembaga negara ya, punya digital certificate, ada Peruri, ada apa? BSSN kalau nggak salah, ada 3 lembaga, saya lupa. Saya baru ingat yang 2 itu. Oke, kemudian bicara tentang G2C, G2B, layanan yang lebih baik dan inovatif untuk publik dan bisnis, front office delivery, layanan masyarakat, dan lain bisnis. Ini nggak usah teman-teman kerjain. Kemudian front office delivery, sebuah portal online yang single window dapat menyediakan layanan masyarakat. Seperti apa? Pemrosesan, penerbitan, surat izin, perizinan, sertifikat, gitu. Informasi terhadap layanan terhadap hal legislatif, administratif, hukum, jasa pembayaran, pajak dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi melalui pemilihan elektronik yang tadi saya bilang e-vote ya. Ke depan mungkin generasi Anda mungkin akan mengalami e-vote atau generasi di bawah Anda itu anak-anak Anda akan mengalami e-vote. Peralihannya mulai dari hari ini bisa jadi 20 atau 30 tahun lagi atau 40 tahun lagi bisa jadi. Jadi memang prosesnya lumayan lama, nggak bisa semudah membalikkan telapak tangan gitu ya. Kalau saya bicaranya sih gampang gitu ya, tapi penerapan itu butuh implementasi dan kajian lebih lanjut. Kemudian di dalamnya ada sistem perpajakan yang terintegrasi, pelayanan pajak elektronik seperti pengisian pembayaran, pengembalian pajak dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada integrated insurance. Nah, ini udah mulai disatuin ya di BPJS. Kalau teman-teman amati itu ada BPJS Kesehatan. Kalau nggak salah di eranya pemerintah di eranya SBY itu udah dimasukin dijadikan satu. Dulu kita punya beberapa insurance gitu ya, dijadikan satu masuk ke dalam BPJS Kesehatan. Kemudian ada sistem administrasi kependudukan gitu ya, sistem pendudukan mengolah data, melacak penduduk secara efektif. Nah, ini udah diterapin teman-teman ya. Yang tadi saya ceritain panjang lebar. Kemudian ada sistem informasi manajemen real estate, layanan berkaitan dengan tanah online. Nah, ini juga akan yang saya dengar sih akan diterapkan gitu ya. Surat tanah nanti, surat sertifikat itu akan digital. Sama kayak kartu keluarga, kalau Anda lihat kartu keluarga di rumah Anda itu, khususnya orang Jakarta ya, itu udah digital kartu keluarga. Jadi di dalamnya udah ada QR code. Jadi Anda nggak terima lagi karton, jadi kartu keluarganya tinggal di-print aja di kertas biasa. Anda print berapa kali juga nggak ada masalah gitu ya. Anda nggak perlu lagi laminating dan segala macam, itu wasting money ya. Kemudian sistem administrasi kendaraan, nah ini juga udah mulai apa? Anda rasakan dampaknya gitu ya. Sekarang udah ada drive-thru, udah ada samsat online dan segala macam. Ini sangat amat membantu. Kemudian ada inovasi layanan bisnis G2B ya, di government to business. Government to business menyediakan one-stop e-government service ke bisnis, seperti urusan layanan administrasi perusahaan, informasi industri, dan layanan tambahan lainnya.
Kemudian ada layanan transaksi online, ada pengadaan, penawaran, pegadaian, kemudian lelang dan sebagainya. Kemudian layanan pembayaran untuk berbagai pajak dan pungutan publik, tadi saya sudah bahas pajak. Kemudian ada sistem e-procurement, dan ini kita sama-sama tahu ya, kalau orang kerja di pengadaan pasti hidupnya sejahtera gitu ya. Kenapa? Banyak faktornya gitu ya. Ada memang karena faktor yang menyimpang, ada juga memang eh, eh, dia disupport gitu ya sama vendor misalkan. Nggak terkait dengan proses pengadaan, tapi di-maintain sama vendor. Sistem pengadaan pemerintah yang single window, di mana semua proses terkait pengadaan dan pendaftaran, tender, kontrak, dan pembayaran dilakukan melalui internet. Dan ini akan kita bahas nanti ke depannya di procurement. Sistem bea cukai juga e-custom. Kalau Anda pesan barang dari Amerika, gitu, dari Cina, dari Eropa, gitu, barang itu biasanya transit dulu di Singapura atau transit dulu di Hong Kong, baru masuk ke Indonesia. Itu ada problem di kita. Kenapa nggak langsung masuk ke Indonesia? Itu kalau ada kesempatan akan kita bahas juga. Kemudian ada e-commerce yang lagi marak sekarang, gitu ya. Ada yang udah mau kolaps juga, ya, mendukung penjualan, pembelian barang dan jasa secara online, termasuk interaksi dalam melakukannya. Kemudian ada back office delivery, G2G, ya, antara government to government, bisa jadi pemerintah pusat ke pemerintah pusat atau pemerintah pusat ke pemerintah daerah, gitu ya. Ini juga udah mulai terjadi. Sistem pelaporan, pertukaran informasi, pertukaran ide, gitu ya, pengambilan keputusan, penggunaan basis data bersama, ini udah mulai terjadi. Tapi bisa jadi akan totalnya nggak dalam waktu dekat, teman-teman. Bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nanti kita akan lihat gimana Korea nerapin sistem pemerintahan elektroniknya. Dia butuh berapa tahun? Nanti akan kita bahas. Kemudian keuntungan renovasi proses kerja pemerintah, ada pertukaran informasi antar lembaga dalam bentuk dokumen dan manajemen pengetahuan, pertukaran pendapat antar lembaga, distribusi dokumen elektronik, kemudian mendukung persetujuan elektronik dan conference video untuk pengambilan keputusan. Dan kita saat ini sudah dipaksa untuk melakukan itu. Kemudian yang keempat, penggunaan basis data bersama antar lembaga untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan. Ini contoh yang ada di Korea, layanan G2G-nya. Jadi ada sistem informasi keuangan nasional terintegrasi, kita udah punya. Sistem informasi pemerintah daerah, gitu ya. Sistem informasi pendidikan, e-learning. Kemudian pertukaran dokumen elektronik. Dan kita akan banyak nyontek dari Korea. Kenapa? Kalau kita riset sendiri terlalu lama, teman-teman. Jadi kita lihat success story-nya aja. Jadi kita lihat success story-nya, udah ada success story-nya, kita tiru aja, kita modifikasi. Sesuaiin dengan proses bisnis yang ada di organisasi. Gitu. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Pak, ada yang nggak bisa masuk Zoom, Pak. Katanya Zoom-nya bermasalah. Iya nih, dari Naba, nanti saya kasih input ke jurusan. Teman-teman yang nggak bisa masuk Zoom, nanti suruh dengerin rekamannya aja ya. Baik, Pak. Pertanyaannya untuk malam ini, apa yang dimaksud dengan G2C, G2B, dan G2G? Ya, nanti Anda jawab di rekamannya di YouTube. Nanti teman-teman yang nggak sempat masuk, silakan jawab di sana juga. Apa yang dimaksud dengan G2B, G2G, dan G2C? Ya. Oke, Pak. ada lagi mau ditanyakan? Nama YouTube-nya apaan, Pak? Nanti kan saya share di e-learning. Ini rekamannya ini akan saya share di e-learning. Link YouTube-nya. Nanti Anda tinggal klik aja dari e-learning. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, kuisnya jangan lupa nanti kerjakan. Nanti ada tugasnya juga. Tugasnya 1 minggu. Saya kasih due date-nya. Jadi teman-teman silakan kerjakan. Jangan sampai ketinggalan kuis dan tugas. Biasanya itu. Kalau semester sebelumnya banyak teman-teman yang dapat D atau dapat E gara-gara apa? Gara-gara kuis dan tugasnya nggak ngerjain.
kemudian UTS dan UAS-nya dia dapat jelek, ya udah hancur. Saya nggak bisa bantu banyak karena emang di sistem sudah terrecord gitu ya. Nilai tugas Anda akan masuk ke sistem, nilai kuis Anda akan masuk terrecord di sistem. Saya nggak akan bisa manipulasi apapun gitu ya. Jadi nilainya apa adanya. Jadi kalau Anda lulus, ya lulus. Kalau nggak lulus, ya udah nggak lulus. Gitu, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih. Untuk minggu depan, tolong jangan sampai telat lagi. Kalau ada masalah, nanti tolong dikabarin. Nanti saya kasih inputan ke jurusan. Terima kasih, selamat malam atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.